Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Zahidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa, akan menyampaikan peta konsep dari 6 pembahasan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pengantar studi Islam. Pembahasan pertama yaitu tentang Islam dan studi Islam. Arti Islam. Islam sendiri yaitu berasal dari isim masdar yang fi'il madinya adalah aslama. Aslama yuslimu islaman, yang artinya berserah diri atau menyerahkan diri. Dan juga dapat berarti damai atau kedamaian, yaitu Islam salima, bisa juga diartikan damai. Kemudian secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia dan juga untuk kebahagiaan, atau bisa dikatakan rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu tadi arti Islam. Kemudian arti daripada studi. Studi itu adalah bahasa Inggris. Study yang artinya belajar, atau bisa juga berarti mempelajari atau meneliti, mengkaji, ya, studi. Nah, sedangkan studi Islam sendiri berarti mengkaji atau mempelajari, meneliti tentang agama Islam, yaitu bagaimana esensi daripada agama Islam. Jadi, tentang dasar-dasar Islam, tentang ajaran Islam, tentang nilai-nilai pokok dalam agama Islam. Contoh paling dasar adalah tentang rukun Islam dan rukun iman. Jadi itu juga termasuk daripada mempelajari Islam. Di studi Islam. Studi Islam itu mencakup banyak sekali. Jadi termasuk hukum-hukum dalam Islam, termasuk bagaimana sosial atau muamalah dalam Islam, kemudian tentang hubungan spiritual juga, hubungan antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Juga mempelajari tentang Islam itu sendiri, sumber Islam itu dari mana, sejarahnya juga, dan masih banyak yang lain aspek-aspek jika kita mengartikan studi Islam. Jadi seperti itu. Kemudian sumber ajaran Islam itu dari mana saja. Jadi ada 4 pokok sumber ajaran agama Islam. Yang paling utama adalah bersumber dari Al-Quranul Karim. Kemudian bersumber dari hadis. Kemudian ijma dan qiyas. Nah, Al-Quran
Al-Quran itu adalah kalam Allah, kitab suci dalam agama Islam. Kalau di agama yang lain ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Dalam agama Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi, aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan Nabi, itu namanya hadis. Kemudian ijma adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan dari para ulama untuk menentukan suatu hukum misalnya. Nah, itu namanya ijma. Kemudian qiyas adalah menyamakan. Gampangnya adalah menyamakan suatu kejadian yang belum ada hukumnya dengan kejadian yang sudah ada hukumnya. Nah, gampangnya qiyas seperti itu. Kemudian ruang lingkup daripada studi Islam. Jadi ruang lingkupnya itu yang pastinya yang berhubungan dengan Islam ya, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam itu horizontal dan vertikal. Artinya horizontal itu hubungan antara sesama muslim atau sesama manusia atau sesama muslim itu. Kemudian vertikal adalah hubungan seseorang dengan Tuhan atau Allah Azza wa Jalla. Nah, hubungan sama manusia. Dan dari segi sudut pandang yang lain itu ruang lingkupnya adalah syariat. Syariat artinya berupa hukum-hukum, usul fikih misalnya, kemudian turun menjadi fikih dan lain sebagainya. Nah, itu namanya syariat. Syariat beribadah, syariat menunaikan zakat, syariat bermuamalah atau syariat berdagang dan lain-lain. Nah, itu namanya syariat atau bisa dikatakan hukum. Nah, kemudian vertikal, hubungan antara hamba atau seorang muslim dengan Allah, yaitu bisa juga dinamakan spiritual. Ya, kalau pemikirannya spiritual itu filsafat kan membahas tentang arti hidup, dan juga banyak juga membahas tentang ketuhanan, eksistensi Tuhan. Jadi itu hubungan antara Allah dengan makhluknya. Nah, itu hubungan vertikal. Nah, itu adalah pembahasan dalam Islam dan studi Islam. Sebenarnya masih banyak sekali, seperti penafsiran dan juga komparasi antara Islam, di dalam Islam sendiri satu pendapat dengan pendapat yang lain, juga antar agama. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.